betapa indah rencanamu Tuhan. Bukan karena rencana rekayasa, tetapi ini adalah merupakan ketentuan kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa dan Engkau tempatkan di kekudusan dan kemuliaan. Bapa di surga, siapakah yang dapat melakukan itu selain daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan untuk itulah maka kami selalu termotivasi untuk bersyukur kepadamu ya Bapa. Bersekutu ya Tuhan, panggilan kami Tuhan Yesus, untuk kami melihat betapa sempurna kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ajar kami semuanya Tuhan, supaya lebih dalam lagi mengerti rencana-Mu, agar kami masuk dan menelusuri seluruh rencana Tuhan yang telah Engkau bukakan bagi kami, berdasarkan setiap kebenaran hikmat surgawi yang Tuhan bukakan bagi kami siang hari ini. Berkatilah semua saudara kami yang sudah bersama-sama dengan kami, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan, firman-Mu ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, sekali lagi salam salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak Koordinator, Bapak Luis, memberikan kesempatan bagi saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Kalau saya hadir di sini, saya selalu dapat impact dari semangat dari Pak Luis. Jadi ada berkat yang saya bawa pulang untuk memotivasi saya lebih semangat lagi. Puji Tuhan. Ya, terlebih lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada siang hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah dibagikan melalui flyer kita, ya, yaitu standar panggilan iman kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, semua punya standar di dunia ini. Kalau tidak, maka tidak akan mencapai tujuan. Ya, standar adalah ukuran patokan untuk bisa menilai sesuatu itu dijadikan apa, atau bagaimana kualitasnya, bagaimana kuantitasnya, dan menentukan juga untuk menjadi berhasil. Nah, iman kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu Paulus katakan bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Jadi mempunyai sebuah parameter. Nah, kalau kita tahu standarnya, berarti kita bisa tahu apakah kita sudah ada di sana atau belum. Ya, anak-anak yang bersekolah yang ingin mendapatkan masuk ke sekolah perguruan tinggi misalnya favorit, itu punya standar. Ya, orang yang mau masuk ke misalnya melamar di kepolisian juga ada standarnya, ada ukuran. Ya, tinggi badannya berapa. Kalau kurang tidak bisa masuk, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama dengan kita juga di dalam hal menjalani kehidupan kita, kehidupan iman kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengetahui semua hal, tapi kita bisa mengetahui kebenaran menurut tuntunan dan pimpinan Tuhan. Amin. Itu luar biasa, sehingga kita tidak akan meraba-raba dalam hidup ini, atau kita bertanya-tanya dalam hidup ini yang arahnya kemana dan mau kemana kita pergi, tapi kita bisa mendapatkan satu gambaran yang pasti, gambaran yang pasti bagaimana kita memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membaca ya sebagai teks dasar kita dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, menjadi berkat buat kita semuanya. Dari 1 Korintus pasal 1 ayat pertama, saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-9 ya. Saya akan bacakan dengan cepat saja karena waktu kita yang terbatas. Baca dari ayat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus
dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kalau di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia ada yang kurang-kurang, kata telahnya tidak dimasukkan. Ya, padahal itu jelas adalah bentuk kalimat yang sudah lampau dan masih berlaku sampai sekarang ini. Ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Amin. Haleluya. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan ya Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kedatangannya. Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kapan? Sampai kesudahannya, sehingga hasilnya adalah kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang membuatnya semua? Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Faithful. Full faith. Setia. Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin berbagi, akan sharingkan pesan Tuhan pada siang hari ini kepada kita semuanya, yaitu sesuai dengan tema kita, standar panggilan iman kita. Dan saya percaya, ya, apabila setiap orang Kristen memahami dengan baik standar panggilan ini, maka dia tahu bagaimana dia menikmati hidup di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada paling tidak dua hal yang menjadi fakta kebenaran yang harus kita terima pada siang hari ini, ya, yang menjadi standar panggilan iman dan persekutuan kita di dalam Kristus, saudara. Yang pertama adalah kita lihat bahwa, ya, di ayatnya yang kedua tadi, saya baca sekali lagi, ya, kepada jemaat Allah di Korintus, kepada jemaat Allah. Kalau di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kenapa tidak diterjemahkan church, ya kan, eklesia oleh penerjemah Alkitab. Harusnya gereja, gitu ya, tapi tidak apa-apa. Diterjemahkan jemaat Allah. Tidak ada di Alkitab kata gereja. Alkitab berbahasa Indonesia, ya. Tapi kalau di Alkitab yang berbahasa Inggris jelas church itu ada. Apalagi di Alkitab yang berbahasa Yunani, eklesia itu terus diulang-ulang. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Jadi di sini disebut jemaat Allah. Siapa jemaat Allah? Ya. Dalam konteks ini dikatakan di Korintus, tapi yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil menjadi orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu standar yang pertama yang harus kita lihat tentang posisi, our position, ya, posisi kita in Jesus Christ, bukan di dunia ini, tapi di dalam Kristus. Kita mempunyai standar yang sangat tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, dalam posisi kita dalam iman ini, ya, yaitu dikatakan orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus dengan semua orang dan juga yang ada di kantor, di ruangan ini, di wali kota, kantor wali kota ini, Jakarta Selatan ini, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga, ya Bapak Ibu Saudara, include, karena kita juga adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus, maka dikatakan kepada orang-orang yang telah dijadikan kudus oleh Kristus Yesus, yang berseru kepada nama Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kata kudus ini adalah hagios. Ya. Ya. Hagios ini
Kudus itu artinya orang-orang yang telah dipisahkan, telah diistimewakan, ya, telah dipisahkan, diistimewakan, diperuntukkan, dipilih. Bapak Ibu Saudara, berarti orang-orang yang terpilih. Pasti ada alasannya mengapa dipilih. Dan yang pasti itu bukan karena perbuatan baik kita, dan bukan karena usaha kita. So, tidak mungkin memenuhi standar yang tertinggi yang Allah mau kalau berdasarkan apa yang kita upayakan. Sebab kita ini adalah manusia yang punya kelemahan. Tapi di dalam Kristus standar itu dipenuhi, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa dikatakan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan apa yang dikatakan di Kamus Alkitab yang berbahasa Indonesia, ya, kata kudus. Saya akan membacakan untuk kita, ya, saudaraku. Kata kudus, jadi ada di bagian terakhir di Alkitab terbitan Lembaga Kitab Indonesia terjemahan baru, dikatakan kudus. Allah adalah kudus, artinya Ia bebas terhadap dunia. Artinya kalaupun dunia ini tercemar, Allah tidak mungkin bisa tercemar. Ya, jadi Dia mempunyai independensi otoritas untuk tidak tercemar. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Amin. Jadi kalau kita dikatakan sebagai orang kudusnya Tuhan, itu artinya bukan kita tidak pernah berbuat dosa. Itu keliru. Bapak Ibu Saudara, pengertian itu salah. Karena tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah menguduskan kita, dikatakan memilih kita supaya menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Sebab Roh Kudus telah memisahkan kita dari dosa, dan kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus yang kudus. Artinya itu kita menjadi berasal dari yang maha tinggi, dari Yesus Kristus yang sudah bangkit naik ke surga. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu definisi Kamus Alkitab, ya, terbitan Lembaga Kitab Indonesia. Kudus artinya adalah orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan lebih memperjelas lagi mengapa standar panggilan persekutuan kita di dalam Kristus itu adalah menempatkan posisi kita, status kita, kedudukan kita di dalam Kristus dikatakan adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan dengan cepat saja, ya. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan ini alasan yang paling valid, yang paling mendasar, dan yang paling sempurna, yang paling sahih, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita disebut sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Jelas ini? Amen. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kehendak Allah ini kita telah, bukan belum, itu jelas bentuk kalimatnya. Kita telah dikuduskan berapa kali? Satu kali, dan untuk selama-lamanya oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi standar panggilan kita adalah, persekutuan kita adalah di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Dan tidak ada standar di dunia ini yang dapat melakukan itu bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Kita ditempatkan di situ, Bapak Ibu Saudara, di posisi yang termulia. Ya, itu yang disebut dengan anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Jadi, saya baca sekali lagi ayatnya yang ke-14, katakan, sebab oleh satu korban saja, tidak banyak kurban, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada dipersembahkan kurban-kurban lagi. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Amin. Iya. Jadi Yesus berkata di atas kayu salib itu tetelestai. Dia katakan apa? Sudah selesai. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita
mengatakan di dalam pengakuan iman rasuli yang bagian ketiga dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus. Am itu berarti keseluruhan persekutuan. Persekutuan orang-orang kudus, tidak dikatakan persekutuan orang-orang berdosa. Saya tidak percaya orang yang ada di dalam Kristus Yesus orang berdosa, karena tidak mungkin dosa bisa masuk ke dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin. Saya tidak percaya orang yang sudah di dalam Yesus disebut orang berdosa, karena bagaimana dia bisa masuk ke dalam dosa? Bagaimana dosa masuk ke dalam Yesus? Itulah sebabnya Yesus Kristus menguduskan kita dengan darahnya yang kudus dan yang sempurna. Maka Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Sudah sempurna. Sehingga standar hidup iman yang kita jalani saat ini adalah berada di posisi penebusan yang sempurna. Amin. Itu saudara, bukan di posisi yang bercacat. Saudara, walaupun saya tahu saya lemah, saya punya kekurangan, saya banyak salah, tapi saya melihat diri saya di dalam Yesus. Amin. Ya. Kalau saya melihat diri saya di dalam Yesus, Yesus telah mengasihi saya. Yesus telah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan ditempatkan di dalam kekudusannya. Amin. Nah, itu saudara posisi. Jadi standar yang tertinggi yang kita sudah duduki, yang sudah kita tempati oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib, dia dikuburkan dan dia bangkit naik ke surga, kemudian dia menyatakan bahwa kita adalah anak-anaknya, maka di dalam dia kita memiliki kekudusan yang sempurna. Kembali kita ke kitab 1 Korintus pasal 1. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama yang kita lihat di sini, saudaraku, standar panggilan persekutuan kita di dalam Kristus adalah berdasarkan apa yang dia lakukan di atas kayu salib, dan kemudian itu diterapkan di dalam kehidupan kita melalui iman kita kepadanya. Maka kita sekarang melihat hidup kita adalah di dalam hidup yang baru. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan di dalam hidup yang lama lagi, karena yang lama sudah berlalu. Itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan sudah diaplikasikan, sudah diterapkan kepada diri kita kalau kita percaya kepada-Nya. Amin. Makanya itu Paulus mengatakan kita telah dibenarkan, justified. Ya, sudah dibenarkan. Bukan membenarkan diri, tapi dibenarkan. Ya, itu adalah bentuk daripada passive voice. Jadi kita dibenarkan, Yesus membenarkan kita karena iman kita kepadanya dan kita ditempatkan di dalam Dia. Amin. Apakah dunia ini bisa merebut kita, Bapak Ibu Saudaraku? Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Dia sudah mengalahkan iblis. Dia sudah mengalahkan penguasa di udara. Dia sudah mengalahkan semua rintangan yang menghalangi kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak bisa dunia ini memisahkan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik kuasa di udara, di bumi dan di bawah bumi. Amin. Nah, saudaraku, itu standar yang bisa kita lihat ya sebagai paradigma ya kehidupan menjalani iman kita kepada Kristus. Saya kira setiap orang Kristen kalau tahu hal ini, maka dia akan punya kerinduan setiap saat untuk dipenuhi dengan berkat daripada firman Tuhan. Karena pasti dia ingin mengetahui lebih jauh, kok bisa sampai begitu Tuhan mengasihi kita. Amin. Tapi saudara, begitu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Apalagi penulis kitab Korintus ini adalah namanya Paulus, yang sebelumnya dia namanya adalah Saulus. Dia adalah sebagai seorang apa? Dia adalah seorang pembunuh. Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang sangat beringas, yang penuh dengan iri hati. Dia adalah orang yang sangat berkeinginan untuk mematikan dengan kekerasan orang yang mengikut Kristus. Itu dia yang menulis ini. Bapak Ibu Saudara, yang menyampaikan damai sejahtera ini adalah berlatar belakang orang yang hidupnya sangat brutal. Tapi di dalam kebrutalan itu, Yesus angkut semua kesalahannya. Ya Bapak Ibu Saudara, dilemparkan ke dalam laut dan dipakukan di atas kayu salib. Dan saudaraku sekarang berdamai dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya kita sekarang mempunyai paradigma cara pandang yang memiliki sebuah kepastian, ya Bapak Ibu Saudara, yang ultimately kepastian, saudara.
Boleh kita meraba-raba di dunia ini, mungkin bisnis kita atau mungkin masa depan anak-anak kita mungkin kita tidak tahu kan. Harus dijalani dulu Bapak Ibu Saudara ya. Ya, karir kita misalnya di dunia ini, kita tidak tahu sampai di mana. Ya, betul sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti nasib kita di dalam Kristus, Kristus tidak akan pernah membuang kita lagi. Amin. Ya, itu yang menjadi motivasi terbesar kita, Bapak Ibu Saudara. Meski kita punya ada kegagalan di dunia ini, Allah tidak menilai kita berdasarkan kegagalan itu. Tetapi Allah menilai kita berdasarkan iman kita kepada anaknya yang tunggal. Amin. Ya, karena di dalam anaknya yang tunggal ditempatkan kita menjadi orang yang mulia. Orang yang memiliki harga diri, yang memiliki kualitas dan kapasitas. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memandang kepada diri kita, ada hidup lama di dalam diri kita. Dan itu akan menggerus motivasi kita untuk maju di dalam Tuhan. Karena dunia ini pasti menarik kita dengan kedagingan berbagai macam keinginan dunia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat kecerdasan ya daripada Allah yang telah menempatkan kita di posisi yang tertinggi, tidak mungkin kita menginginkan lagi yang lebih rendah dari situ. Amin. Ya saudaraku, ya, ini sangat penting. Kalau semua orang Kristen tahu siapa dirinya di dalam Kristus, pasti dia ingin tahu bagaimana Tuhan begitu menyayangi dia, dan dia pasti curious, ingin terus mengetahui kenapa Tuhan begitu mengasihi saya, padahal saya bukanlah orang yang terbaik. Amin. Ya saudara. Nah, karena itu hal yang kedua yang mau saya sampaikan yang terakhir di sini dikatakan dalam menghadapi seluruh tanggung jawab kehidupan sebagai dasar tolak ukur pertimbangan kita adalah dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, Allah yang telah. Lagi-lagi di dalam Alkitab berbahasa Indonesia tidak mengambil kata telah. Ya, tapi ada kata telah di situ kalau kita lihat dalam Alkitab berbahasa Inggris. Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Jadi dasar pertimbangan kita Bapak Ibu Saudaraku ya, ukuran kita untuk melihat semangat hidup dan persekutuan kita dengan Tuhan adalah karena kesetiaan. Amin. Karena manusia tempatnya bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dijanjikan pasti dikenakan. Amin. Posisi kita ada di situ. Maka kita membawa diri kita membawa pikiran kita membawa hati nurani kita, dan kita membawa langkah kehidupan kita ke situ. Orientasi daripada cita-cita kita adalah bagaimana kita selalu merasakan lebih dalam tentang hikmat surgawi dari Tuhan yang telah menciptakan kita baru di dalam Dia. Ini yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan satu ayat terakhir di dalam 2 Tesalonika pasal 3, ya, 2 Tesalonika pasal 3. Saya akan membacakan saja langsung. 2 Tesalonika pasal 3, saudaraku. Saya akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayat 3 saja, ya. Di situ judul perikopnya dalam Alkitab berbahasa Indonesia disebutkan apa? Berdoa dan bekerja. Amin. Ya, oleh sebab Tuhan menempatkan kita di posisi yang tinggi bukan supaya kita berleha-leha, tidak. Sama sekali tidak. Tapi supaya kita tahu kapasitas kita ada di mana. Amin. Supaya kita jangan cepat putus asa dan jangan mundur dari sebuah perjuangan yang kita tahu bahwa Tuhan sudah menaruh kita di tempat di posisi yang tinggi. Amin. Amin. Jangan minder, ya kan? Jangan mengundurkan diri dan jangan membelas kasihan diri sendiri. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus termotivasi terus berintensi dengan posisi di mana kita sudah ditempatkan di posisi yang tinggi bersama dengan Kristus. Amin. Dia yang mengerjakannya karena Dia setia. Ya saudara, ya. Nah, jadi kita tidak menangisi apa masa lalu kita, tetapi kita mensyukuri masa depan kita. Amin. Nah, dikatakan situ berdoa dan bekerja. Ya, 2 Tesalonika pasal 3 mulai dari 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa persekutuan Kristen seperti ini harus dipertahankan? Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Allah menghendaki berita itu harus disampaikan kepada semua orang. Amin. Adanya orang yang diperlengkapi dengan kapasitas
bersaksi kepada dunia ini, Bapak Ibu Saudara, menerangi hati orang yang masih dalam kegelapan. Amin. Menjadi garam dan terang dunia. Jadi Paulus katakan di situ, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Amin. Saudaraku, diberikan tempat, diberikan ruang bagi hamba Tuhan yang setia untuk menyampaikan pesan Tuhan yang sebenarnya pada setiap orang. Supaya setiap orang menyadari bahwa dia berfungsi di dalam Kristus tanpa batas. Amin. Dalam sebuah proses pengujian dari Tuhan Yesus yang penuh kesabarannya, dia menuntun kita semua. Amin. Dan ayat 2 dikatakan, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Memang risiko bersaksi itu akan selalu ada, ya Pak Lubis. Kalau kita menggebu-gebu, Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan tentang Kristus Yesus, pasti ada juga yang menghalangi. Karena apa? Karena tidak semua orang senang dengan kebenaran. Tidak apa-apa, ya kan Bapak Ibu Saudaraku. Yesus sudah berkata, kalau aku dibenci oleh dunia, kalau kamu dibenci oleh dunia ini, aku sudah lebih dulu dibenci oleh dunia ini. Terus kamu itu siapa kalau aku aja menghadapinya? Terus kamu mau lari dari kenyataan? Tidak bisa. Kita harus sama-sama. Amin. Dalam Kristus kita sudah mengalami kemenangan. Nah, di ayatnya yang ke-3 dikatakan, tetapi, ya, boleh kita yang bersama-sama baca. Tetapi Tuhan adalah setia. Amin. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap semua hal yang jahat. Amin, saudara. Ia kepekaan kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan akan diperkembangkan oleh Tuhan di dalam hati nurani kita, dan jiwa kita akan dimurnikan, dan roh kita akan diberikan semangat. Ya, janganlah hendaknya kamu kendor, tetapi layanilah Kristus dengan tetaplah bernyala-nyala semangat melayani Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya kira pada siang hari ini, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan hati kita semuanya. Sebagai apapun kita, dalam posisi kita, dalam tugas kita di dunia ini, ada satu posisi yang sudah merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa diubah oleh siapapun, tidak bisa dirampas oleh siapapun. Bahwa kita ini adalah sudah masuk di dalam golongan di mana kita dikatakan ditempatkan di dalam tubuh Kristus yang kudus. Amin. Dan itulah yang menjadi berkat terbesar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur standar panggilan iman kami di dalam Kristus Yesus tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Karena itu Bapa di surga, kami ingin selalu merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, untuk kami selalu datang bersyukur kepadamu atas pekerjaan yang besar yang telah Kau lakukan di dalam hidup kami. Bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena semata-mata kasih Kristus yang sempurna, Yesus yang sudah rela menggantikan kami dengan mengorbankan nyawanya untuk menebus hidup kami, supaya kami dimerdekakan dari kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, dan kami bebas mengekspresikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami secara pribadi maupun dalam keluarga maupun di lingkungan kami bekerja atau di mana kami saja ditempatkan oleh Tuhan. Nama-Mu akan dipermuliakan. Pakai kami Tuhan, hidup ini adalah sementara, dan kami percaya suatu saat apabila kami sudah tiba waktunya, maka hidup kami sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena Allah kami setia melakukannya bagi kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak Yesus. Luar biasa, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan membawa persembahan, kita kasih pujian, segala puji syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
segala gerak kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami dengan senang hati membawa korban persembahan. Kiranya diberkati, dikuduskan persembahan ini. Berkat-Mu terus berlimpah kepada kami semua yang hadir saat ini. Apapun yang kami kerjakan berhasil beruntung. Terpujilah nama-Mu sebagai Engkau baik dan dahsyat. Biarlah persembahan ini kami boleh pakai untuk mengabarkan kabar baik di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali supaya kasih. Kita angkat pujian sekali lagi dan selesai nanti pujian ini kita serahkan kepada hambanya. Pak Pendeta Pres untuk juga berkata. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkati kami semua Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji firman-Mu. Kami sudah memberikan yang terbaik. Saat ini kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Dengan segala berkat yang berlimpah di siang hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami terus mendoakan ya Bapa untuk Bapak Wali Kota dengan seluruh jajarannya dan juga semua para staf dan yang ada di kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini. Kami doakan semuanya ya Bapa, Engkau yang memberkati mereka semua. Terkhusus ya Bapa di surga, semua anak-anak Tuhan dan juga para pengurus di persekutuan ini Tuhan, Engkau memberkati untuk Bapak Lubis ya Tuhan, senantiasa berikan hikmat surgawi dari Tuhan untuk mengatur semuanya supaya pemberitaan firman Tuhan semakin maju di tempat ini dan makin meluas, banyak orang yang terberkati dengan segala kapasitas yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sebentar lagi tanggal 14 Februari ini Tuhan akan melakukan pesta demokrasi ya Tuhan Yesus. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk senantiasa mengaruniakan damai di negara kami Tuhan. Bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Dan kami akan suatu saat nanti menerima pemimpin bangsa dan negara kami yang akan mensejahterakan semua warga negara Republik Indonesia. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan lagi tugas pekerjaan kami. Semua yang sudah hadir terberkati pada siang hari di dalam persekutuan ini Bapa di surga. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan selalu mendorong terus hati dan pikiran mereka untuk melihat harapan yang begitu besar di dalam Tuhan. Engkau memakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk menjadi saksi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, terima kasih semuanya atas kebaikan-Mu dan kami percaya akan terus Engkau memberkati kehidupan kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat daripada Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan selalu memberkati menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang. Allah kita tetap setia memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
langsung saja kita tunggu sejenak.